Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Zaitun Amirul Mujahidin dari kelas 11 TJKT 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 22 yaitu DNS server, Authorized DNS server. Nah, pada materi kali ini terdapat beberapa poin. Nah, yang pertama itu konsep Authorized DNS server, yang kedua clone Debian untuk web server, yang ketiga konfigurasi zone file, yang keempat konfigurasi forwarding file, yang kelima konfigurasi reserve file, yang keenam verify konfigurasi restart server, yang ketujuh atau yang terakhir yaitu pengujian autoritatif DNS server. Nah, pada video sebelumnya, saat laptop akan mengakses facebook.com, laptop itu harus meminta IP-nya ke local DNS. Lalu local DNS akan meminta IP lagi ke google.com. Tetapi pada materi kali ini, saya akan menghilangkan request IP ke Google. Jadi, jika laptop ingin mengakses facebook.com, lokal servernya itu sudah memiliki IP-nya. Jadi, kita bisa mempersingkat waktu dan mempercepat merequestan data ke internet. Nah, masuk ke poin yang kedua yaitu clone Debian untuk web server. Untuk topologinya, klien Ubuntu itu akan mengakses web servernya melalui local DNS. Nah, di sini local DNS-nya itu adalah DNS server. Jadi, Ubuntu akan mengakses web server melalui Debian server. Di sini pada VirtualBox Debian servernya, kita bisa clone saja. Di sini kita klik kanan. Kita tab dua kali ya teman-teman. Lalu kita clone. Lalu di sini untuk namanya kita ganti menjadi web server. Lalu pada pathnya ini kita ganti juga. Nah, jika sudah kita bisa klik finish. Setelah itu kita bisa tunggu sampai prosesnya selesai ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita akan cek menggunakan perintah IP A, lalu kita enter. Di sini IP-nya itu 10.10.10.2 karena ini adalah kopian dari Debian server. Lalu di sini kita akan memberikan perintah nano spasi /etc /network /interfaces. Setelah itu kita bisa enter, lalu kita akan ubah pada address-nya menjadi 10.10.10.4. Jika sudah, kita bisa ctrl-x, ctrl-y, lalu kita enter. Lalu kita bisa ketikkan systemctl restart networking. Lalu kita bisa enter. Nah, jika sudah, kita bisa lihat IP-nya. Di sini sudah berubah menjadi 10.10.10.4. Setelah itu kita bisa pastikan dia bisa ping 88 dan ping Google.com. Kita coba ketikkan. Lalu kita enter. Ini sudah berhasil. Kita akan coba ping google.com. Lalu kita enter. Di sini juga sudah berhasil. Setelah itu kita akan mengubah hostname-nya dengan perintah nano spasi /etc /hostname. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita ubah menjadi server 3 Debian. Setelah itu, jika sudah, kita bisa ctrl-x, ctrl-y, lalu kita enter. Lalu kita bisa juga ganti hostnya menggunakan nano spasi /etc /host. Setelah itu kita bisa enter. Di sini kita bisa ganti menjadi server 3 Debian. Setelah itu kita ganti server yang ininya juga, yang sampingnya ganti menjadi server 3. Jika sudah, kita bisa ctrl-x, ctrl-y, lalu kita enter. Lalu di sini saya akan coba exit 2 kali. Setelah itu saya akan login lagi.
Lalu masuk ke root. Nah, di sini kita bisa ketikkan hostname ctl spasi set strip hostname spasi server 3 strip Debian. Setelah itu kita enter. Lalu kita bisa ketikkan exit. Lalu kita exit lagi. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah berubah menjadi server 3 Debian. Lalu kita bisa login lagi seperti biasa. Lalu kita masukkan password dan masukkan root. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu konfigurasi zone file. Nah, di sini kita sudah masuk pada Debian server dan juga sudah masuk pada rootnya. Di sini saya akan menginstal bin 9 dengan ketikan apt install spasi bin 9. Lalu kita enter. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah, kita bisa ketikkan cd spasi /etc /bin, lalu kita enter. Setelah itu kita bisa ketikkan ls, lalu kita enter juga. Nah, di sini bisa kalian lihat itu terdapat banyak file. Saya akan mengkonfigurasi zone untuk domain dan reverse zone. Untuk IP-nya kita bisa ketikkan nano spasi name.conf. Lalu kita bisa enter. Ini kita tambahkan lokal. Lalu kita bisa enter. Kita ke paling bawah, kita tambahkan zone spasi aza.com. Lalu kita tutup ini. Setelah itu kita bisa beri kurung buka, lalu kita enter, lalu kita tap satu kali, lalu kita bisa tambahkan type master, lalu kita beri titik koma. Setelah itu kita bisa enter lagi, lalu kita tap satu kali, lalu tambahkan file spasi /etc, setelah itu /bin /db titik aza. Setelah itu kita bisa tutup, lalu kita tambahkan titik koma. Setelah itu kita bisa enter, lalu tambahkan kurung tutup, lalu titik koma. Setelah itu kita bisa enter 2 kali. Kita ketikkan zone spasi 10.10.10.in strip add dot arpa. Lalu kita tutup ini, lalu kita spasi, kita tunggu kurung buka, lalu kita enter, lalu kita tap satu kali, ketikkan type spasi master, lalu kita beri titik koma. Setelah itu kita bisa enter, lalu tap satu kali, tambahkan file spasi etc /bin /db.10. Setelah itu kita tutup, lalu kita tambahkan titik koma,
Jika sudah, kita bisa CTRL-X, CTRL-Y, lalu kita enter. Lalu untuk mengeceknya kita bisa ketikkan cat spasi name dot con dot lokal, lalu kita bisa enter. Masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi forwarding file. Kita masuk ke dalam Debian server, lalu kita akan melakukan atau mengetikkan ls. Bisa dilihat di sini terdapat banyak sekali file yang bisa kita gunakan sebagai template. Di sini saya akan membuat file db.asa.lokal dengan menggunakan perintah cp spasi db spasi .lokal spasi db.asa. Setelah itu kita bisa enter, lalu kita bisa ls, lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada db, lalu kita bisa ketikkan nano spasi db dot asa, lalu kita bisa enter. Nah, untuk konfigurasinya pada localhost kita bisa ganti menjadi asa.com. Sampingnya juga kita ganti ya menjadi asa.com. Jika sudah, untuk serialnya kita ganti juga menjadi 5. Setelah itu pada localhost yang di bawah juga diganti menjadi ns1.asa.com seperti ini. Lalu pada bawahnya yang add ini kita ganti menjadi 2. Ini kita ganti ns1. Setelah itu artinya juga diganti menjadi 10.10.10.2. Jika sudah, kita akan hapus yang paling bawah. Jadi di sini hanya ada 2 doang ya teman-teman. Lalu kita bisa enter 2 kali, lalu kita tambahkan add, lalu kita tab 1 kali, lalu kita bisa tambahkan in. Setelah itu kita tab 1 kali lagi, lalu di sini kita beri a, lalu kita tab lagi. Setelah itu kita ketikkan 10.10.10.4. Jika sudah, kita bisa enter lagi. Kita ketikkan www, lalu kita tab, lalu kita beri name, lalu kita tab lagi. Nah, di sini kita bisa tambahkan asa.com. Jika sudah, kita bisa CTRL-X, Y, lalu enter. Masuk ke pembahasan kelima, yaitu konfigurasi reserve file. Nah, di sini masuk ke dalam Debian server, lalu masuk lagi ke dalam root. Saya akan membuat file db.10. Kita bisa ketikkan seperti ini, lalu kita bisa enter. Lalu saya akan mengkonfigurasi db10. Kita bisa ketikkan db
10. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasinya seperti tadi ya teman-teman. Kita pada localhost bisa ganti menjadi ase.com. Lalu sampingnya juga kita bisa ganti menjadi ase.com. Setelah itu pada serialnya juga saya akan menggantinya menjadi 5. Setelah itu yang localhost paling bawah juga saya akan mengganti menjadi ns1.ase.com. Setelah itu pada yang paling bawah juga diganti menjadi 2. Setelah itu kita juga akan mengganti ininya menjadi ns. Setelah itu kita ganti yang localhostnya, kita ganti menjadi ns1.ase.com. Setelah itu kita bisa enter, lalu kita tambahkan 4, lalu kita tab, lalu kita masukkan in, setelah itu kita tab lagi, lalu masukkan ptr, setelah itu kita tab lagi, lalu kita tambahkan www.ase.com. Jika sudah, kita bisa cetak RLX lalu ya teman-teman. Nah, masuk ke materi yang ke-6. Di sini saya akan memastikan apakah ada error atau tidak setelah konfigurasi pada materi sebelumnya. Di sini kita bisa ketikkan name strip check conf. Setelah itu kita bisa enter. Jika tidak muncul apa-apa, berarti konfigurasinya sudah benar. Lalu kita akan cek lagi menggunakan name strip check zone spasi ase.com spasi db.ase. Nah, di sini kita enter. Nah, sudah ada tulisan serial 5, maka ini sudah benar. Lalu kita cek juga menggunakan perintah name check zone spasi 10.10.10.in strip addr.arpa. Setelah itu kita spasi db.10. Setelah itu kita bisa enter. Lalu ini sudah benar. Kita bisa merestartnya menggunakan perintah system ctl spasi restart bin 9. Setelah itu kita bisa enter. Nah, materi yang terakhir di sini kita sudah masuk ke dalam root pada Ubuntu client. Lalu di sini saya akan melakukan pengujiannya. Untuk klien di sini sebelumnya saya sudah mengkonfigurasi reservernya dengan menambahkan name server 8.8. Untuk bisa pindah domain, di sini saya akan mengubahnya dengan ketikan seperti ini. Nah, ini saya sudah masuk. Lalu saya akan menambahkan name server 10.10.10.2 yaitu IP Debian server yang akan kita jadikan sebagai localhost OS. Lalu jika sudah, kita bisa cetak RLX, cetak RLY, lalu enter. Setelah itu kita bisa ketikkan di spasi ase.com, lalu kita enter. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.